Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 2 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 2 Maret 2025. Oke. Bisa jadi di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang dalam lingkup orang hukum ya. Mungkin dia hakim, pengacara, sekretaris hukum dan lain-lain ya. Atau saat ini aku lihat dia mungkin mengetahui lah ya, tahu tentang hukum-hukum gitu ya, walaupun mungkin dia tidak di bidang itu tapi dia tahu tentang hukum. Terus itu juga orang yang mungkin selama ini atau saat ini melayani orang lain dengan kejujuran dan kebaikan ya. Terus itu juga aku lihat di sini bisa jadi dia sempat atau saat ini menjalin hubungan dengan kamu tapi tidak seimbang ya. Nah, terus dia ini ingin memperbaiki secara sepenuhnya hubungan kalian dengan penuh kasih yang pantas didapatkan di dalam hubungan. Jadi mungkin dulu salah satu di antara kalian kurang effort, kurang menunjukkan kasih sayang, kurang melakukan tindakan apalah dia yang untuk membuat hubungan kalian itu langgeng, membuat hubungan kalian itu seimbang seperti itu ya. Nah, di sini dia ingin memperbaiki hubungan yang telah nggak seimbang dengan kamu ini seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini bisa jadi mungkin saat ini atau mungkin dia pernah memperlakukan kamu dengan buruk sehingga situasinya mau nggak mau dia ini dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi kalau misalkan dia bukan orang hukum ya mungkin dia tahu hukum, tapi kalau nggak ada hubungannya dengan hukum berarti hubungan kamu dengan orang ini sempat tidak seimbang atau saat ini lagi nggak seimbang ya. Sebelah pihak aja mungkin yang effort, yang sebelah pihaknya nggak effort. Terus itu dia ingin memperbaiki hubungan ini lebih dengan penuh kasih sayang. Terus itu juga mungkin dia pernah memperlakukan kamu dengan buruk sehingga dia ingin mempertanggungjawabkan tindakan dia. Dia pernah menyakiti kamu kah, mengecewakan kamu, mengkhianati kamu. Nah, di sini dia ingin bertanggung jawab. Atau lebih tepatnya kayak situasinya kayak memaksa dia untuk melakukan pertanggungjawaban gitu ya. Mungkin kamu tidak meminta dia untuk bertanggung jawab, tapi ada masa dimana dia itu kayak kepikiran terus ya, terus ada rasa bersalah, ada rasa ingin memperbaiki atau harus memperbaiki, harus bertanggung jawab ya. Entah apa, mungkin dia sadar bahwa dia salah, terus itu kamu mungkin dengan sikap kamu yang sudah ikhlas, sudah tidak peduli, sudah mengabaikan dia, sehingga karena sikap kamu yang acuh seperti itu, akhirnya dia merasa kayak tersindir. Ya seperti itu. Padahal kamu nggak melakukan apapun. Bisa jadi seperti. Jadi kalau aku lihat karena dia dulu pernah melakukan hal buruk sama kamu, ya, maka di sini dia sedang dimintai pertanggungjawabannya. Nah, dimintai pertanggungjawabannya ini
Bisa jadi secara langsung dia akan mempertanggungjawabkannya dengan kamu, tapi juga bisa saja sebelum dia melakukan pertanggungjawaban ke kamu, saat ini dia mendapatkan karma, ya. Jadi dia disadarkan atau dia harus membalas tindakan dia sama ini, sama kamu gitu ya. Jadi ada karma entah apa yang membuat hidupnya buruk, membuat hidupnya sulit ya, seperti itu. Jadi ada indikasi saat ini dia sedang mendapatkan karma, balasan seperti itu ya. Sebenarnya di masa lalu, hubungan kamu bersama si dia ini penuh gairah. Bahkan hubungan yang sangat berapi-api, menggelora ya. Terus juga hubungan yang kuat, tapi rentan terhadap luapan kebencian, kecemburuan, dan emosi yang kuat gitu. Sering ada pertengkaran gitu ya, sering ada kecurigaan, kecemburuan itu tadi ya. Terus itu juga aku melihat nampaknya mungkin karena apa ya? Mungkin salah satu pasangan tuh orangnya sangat apa sih namanya ya? Sangat perhatian. Terus sangat apa ya? Tahu memperlakukan pasangan, sangat sayang, sangat empati, punya ikat atau punya kekuatan batin ya, insting tuh kuat gitu ya. Terus itu juga apa ya? Kalau aku lihat di sini karena salah satu pasangan seperti itu punya sikap yang seperti itu, maka aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia selama ini tuh kayak kamu sangat memperkuat banget gitu ya. Gimana caranya hubungan ini berkualitas, hubungan ini tuh tetap terjalin gitu ya. Karena mungkin aku lihat di sini kamu orang yang itu tadi punya power penuh dengan kasih sayang terhadap dia, empati sama dia. Terus juga punya insting yang kuat atau kekuatan batin yang kuat gitu ya. Sehingga sama dia itu kamu usahakan banget selama ini. Jadi kemungkinan kamu yang lebih banyak effort, dia yang nggak kurang effortnya seperti itu. Ya. Nah, terus itu ketika pasangan si dia itu punya keinginan, punya kecemasan, kamu bisa gitu memahami dia, kamu bisa berempati, kamu bisa membantu dia ya dengan kemampuannya kamu gitu loh. Sedangkan mungkin selama ini dia tidak seperti kamu gitu ya, dia tidak bisa melakukan timbal balik itulah ya, tidak bisa melakukan hal yang sama seperti kamu. Nah, terkadang inilah yang membuat kalian akhirnya bertengkar ya, tapi nggak dalam hal itu, konteks itu saja sih ya, dalam hal lain juga mungkin karena kecemburuan atau apa juga bisa jadi pertengkaran. Yang pasti kalau misalkan kalian sudah dalam situasi pertengkaran, aku lihat di sini kayak pasangan itu seperti mengabaikan atau mungkin dia mengabaikan kamu gitu ya. Dia selalu menarik diri, dia selalu ghosting, dia selalu menghindari kamu, seperti itu. Alih-alih membiarkan kamu untuk marah aja dulu, tapi dengan dirimu sendiri gitu loh. Jangan dilampiaskan ke dia, itu pemikiran dia. Dan akhirnya ya apa ya, banyak masalah itu tidak terselesaikan di saat itu juga ataupun ke depannya gitu. Jadi masalah itu kayak ya udah berlalu begitu saja gitu ya, tidak pernah diselesaikan masalahnya. Nah, mungkin bisa jadi juga saat ini pun seperti itu, atau memang ini sudah udah ditahan-tahan gitu kali ya masalahnya dan gak pernah diselesaikan, akhirnya kamu sudah boom, meledak. Ya, kamu sudah benar-benar ada di titik dimana kamu udah capek banget marah dan dianya tidak merespon, dianya tidak melakukan effort apapun, sehingga mungkin saat ini ada yang menyerah gitu. Dan permasalahan yang mungkin sering terjadi di antara kalian adalah karena mungkin dia selama ini tidak pernah jujur sama kamu, atau mungkin selalu selingkuh di hubungan kalian ya. Dia selalu menghadirkan wanita atau pria lain di hubungan kalian, dia selalu selingkuh. Terus itu juga mungkin dia menipu
ya, entah menipu kamu, menipu orang lain, terus itu terungkap lagi, ya, perselingkuhannya atau ketidakjujurannya, ditambah lagi juga mungkin nipunya, ya, semuanya terungkap aku lihat di sini. Entah ini memang dia yang tidak sengaja mengungkapkan kebohongan dia atau perselingkuhannya dia, yang pasti di sini sekarang kamu memilih untuk mengabaikan dia, ya. Terus itu aku lihat di sini kamu kayak gimana ya? Ada di titik dimana kayak lelah tapi ya udah gitu loh. Mau diterusin juga udah capek, udah lelah. Mau diberikan kesempatan juga ya orangnya juga kayaknya nggak bakalan berubah atau sulit untuk berubah, sehingga kayak ya udah angkat tangan gitu kali ya. Keadaan kamu sekarang seperti sudah menyerah, sudah angkat tangan, toh dia juga sudah mengaku, entah itu secara sadar atau tidak sadar ya, setengah sadar. Pokoknya di sini yang pasti kamu sudah tahu bahwa dia selingkuh, dia bohong, dia melakukan penipuan. Akhirnya di sini kamu memilih untuk ya udah maafkan saja, yang berlalu biarkanlah berlalu, memutuskan hubungan juga, dan ya udah melanjutkan hidup aja gitu ya. Aku lihat di sini kamu tidak mau lagi berurusan, berfokus hanya pada dia, mengulang hal yang sama, memberikan kesempatan lagi, enggak. Aku lihat di sini kamu enggak. Lebih baik ya udah deh, maafkan dia saja dan melanjutkan hidup. Ternyata antara kamu dengan dia ini selama ini hubungan atau kehidupan percintaanmu bersama dia itu spontan, tiba-tiba aja. Mungkin entah dapat nomor dari mana atau entah dapat kenalan dari mana, tahu-tahu ya udah kenalan aja gitu ya. Tiba-tiba ya udah menjalani hubungan, terus ternyata merasa menarik, merasa tertarik, akhirnya ya udah langsung menaruh hati, langsung menunjukkan penuh cinta seperti itu ya. Ya intinya hubungan percintaan yang benar-benar spontan aja gitu, tanpa ada perencanaan, tanpa dilihat dulu bibit-bibit bobotnya, ya tahu-tahu udah menaruh harapan, menaruh cinta seperti itu. Sehingga ada ketidakstabilan dalam pikiran baik kamu ataupun dia seperti itu tentang hubungan ini. Ya hubungan ini kok cepet banget sih atau banyak banget harapannya, tapi ya nggak tahu harus bagaimana karena belum kenal banget, terus juga belum saling mengetahui satu sama lain gitu ya, tapi udah kadung punya harapan besar dan sudah menaruh hati gitu loh, sudah effortnya tuh udah kayak pasangan banget gitu. Terus itu juga aku melihat di sini, selama ini mungkin kamu sangat tergila-gila banget sama dia ya, cinta banget gitu loh, dan kamu sangat merasa bahagia selama ini sama dia, ketika kamu merasa kamu itu bahkan kamu merasa kamu itu kayak memiliki dia gitu, dan akan menjadi milikmu seumur hidup gitu ya. Jadi ya itu hubungan yang spontan, tahu-tahu kamu udah langsung menganggap dia milikmu, tahu-tahu udah langsung menaruh hati, tahu-tahu udah effortnya wah pol-polan, nah kayak gitu aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata si dianya atau salah satu memang menunjukkan kurang siap untuk berkomitmen, atau memang ya tidak siap untuk membawa hubungan ini ke tingkat berikutnya ya. Jadi karena hubungan yang dijalani secara spontan dan nggak tahu sebenarnya bibit-bibit bobotnya, dan nggak tahu juga prinsip atau keinginan satu sama lain, ya udah ketika udah langsung naruh harapan, naruh perasaan, dan bahkan sudah merasa dia milikmu, ternyata kamu tidak tahu tidak tahu banget tentang dia gitu. Ternyata setelah sudah dijalani begitu lama hubungan, baru kamu tahu bahwa dia ini sebenarnya belum siap untuk berkomitmen dengan alasan apapun ya, yang pasti dia belum siap untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius atau hubungan ini ke tingkat yang berikutnya, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat memang ini hubungan yang penuh dengan kebahagiaan,
romansa yang penuh dengan rasa riang tapi juga impulsif ya. Jadi menyenangkan tapi apa ya, impulsif gitu. Tidak dipikirkan secara matang-matang gitu. Dan Five of Wands berarti gini, kalau aku lihat ternyata sekarang ya, saat ini atau hari ini, dia merasa bahwa dia harus mengejar kamu kembali. Dia harus mengambil suatu tindakan sendiri. Dia harus berakhir dengan menginginkan kamu, dengan memiliki kamu, karena dia menganggap kamu adalah belahan jiwanya. Tapi sekarang dia justru malah melihat kamu, ternyata nggak cuma dia doang loh yang tertarik sama kamu atau yang menginginkan kamu. Ternyata ada orang lain juga yang suka sama kamu, yang tertarik sama kamu, yang mendekati kamu gitu. Jadi di sini dia punya pesaing tuh, ya, dia punya pesaing untuk mendapatkan kamu lagi. Sedangkan di sini dia sadar, dia sempat dulu pernah membuat kamu kesal, pernah menyakiti kamu, pernah membuat kamu terluka, sehingga untuk datang ke kamu, apakah iya dia masih bisa diberikan kesempatan atau ya kamu masih welcome gitu lah ya sama dia. Nah, itu yang masih dia takutkan, yang masih dia ragukan. Makanya di sini walaupun dia merasa harus melakukan tindakan sendiri, harus melakukan tindakan yang berani, belum ada pergerakan saat ini, nggak kelihatan lah ya pergerakannya. Padahal sebenarnya ya ada pergerakannya tapi kecil sekali, seolah-olah bahkan sampai tidak terlihat tindakan dia atau pergerakan dia itu. Karena yaitu dia merasa kayak, aduh jangan-jangan kamu nggak akan terima aku lagi, atau justru malah kalau aku tiba-tiba datang, kamu justru malah akan langsung menolak atau justru malah akan marah-marah gitu ya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan poin plus dari kamu, ya dia harus bisa menarik atau merubah mindsetmu, merubah pola pikirmu bahwa dia ini bisa bisa mendapatkan kepercayaanmu lagi gitu. Sedangkan ya kemarin mungkin fatal banget, atau memang kamu sudah dengan tegas cut off dia, sudah dengan tegas berpisah dengan dia gitu, sehingga saat ini kayak waduh sulit nih untuk mendapatkan poin plus atau mendapatkan penerimaan lagi dari kamu. Kalau dia lihat dari orang baru, of course orang baru akan lebih mendapatkan poin plus gitu dari kamu, karena kamu kan belum tahu mereka, mereka juga nggak pernah belum menyakiti kamu ya, belum membuatmu terluka atau membuat perspektif negatif gitu kan terhadap pikiranmu gitu. Jadi ya di sini dia kayak ada saingan, tapi saingan dia kayak lebih bakalan mendapatkan keuntungan gitu ya, mendapatkan poin plus dibandingkan dia gitu. Makanya sekarang aku lihat ada rasa putus asa untuk bisa menarik perhatian kamu lagi gitu ya. Ya, mungkin pergerakan yang sangat kecil itu hanya sekedar stalking kah, atau tanya-tanya ya sama teman-teman kamu kah, keluargamu kah, atau gimana? Atau hanya curi-curi pandang dari kejauhan atau gimana? Intinya aku lihat di sini ada pergerakan tapi sangat kecil banget, karena aku lihat itu dia benar-benar rasa kayak putus asa gitu loh, kayak kalau mau satset ke kamu, datang tiba-tiba datang lagi ke kamu itu kayak aduh, apakah iya masih bisa diterima seperti itu. Jadi kalau aku lihat keadaan atau situasi saat ini menunjukkan ada di periode atau masa-masa lagi melakukan pengasuhan dalam diri sendiri atau situasi ya, lagi butuh untuk memenuhi, menstabilkan emosi ya. Ya intinya jangan jangan menyulut emosi lah ya, jangan menyulut emosi. Jadi kalau misalkan saat ini kamu lagi benar-benar marah ya sama dia, lagi menolak dia, ya udah saat ini dia pun nggak tahu harus bagaimana untuk membuat kamu percaya lagi sama dia. Jadi
memilih untuk tenang dulu satu sama lain gitu ya, dan berpisah aja dulu atau berjarak aja dulu seperti itu. Sambil di waktu-waktu berpisah ini dia ingin mengasuh dirinya, ingin memenuhi kebutuhannya dan juga menstabilkan emosi dia. Terus itu juga hubungan ini ya, hubungan ini sebenarnya dia harus tahu bahwa hubungan ini bakalan bisa berjalan itu bergantung pada keterbukaan dan kejujurannya dia terhadap dirinya sendiri, tentang perasaannya ya, karena mungkin selama ini dia kayak selalu menutup-nutupi atau mendenial perasaannya, seolah-olah kamu tidak penting bagi dia, mungkin kamu selalu merasa diabaikan sama dia gitu ya, karena selama ini dia kayak nggak jujur atau tidak terbuka terhadap perasaan dia sendiri kepada dirinya sendiri, sehingga kamulah korbannya, kamulah yang menjadi orang yang apa ya, yang merasa kayak bukan siapa-siapa gitu ya. Terus itu juga mungkin dia aku lihat di sini kalau misalkan ini dia yang lajang, berarti saat ini dia mungkin sedang bertemu dengan orang-orang baru. Tapi kalau misalkan kamulah yang saat ini lagi lajang, berarti saat ini memang kamu sedang bertemu atau didatangi orang-orang baru untuk apa ya, PDKT-an ya, untuk menemukan cinta ya, seperti itu, untuk menemukan sosok orang yang tepat ya. Dan kalau aku lihat di sini kamu tuh sosok yang feminin ya, entah kamu wanita atau pria, tapi ada sosok feminin, energi feminin, orang yang ramah, penuh kasih, peduli, penuh kasih sayang ya. Kalaupun kamu seorang pria ya it's okay ya, kamu orangnya ramah, penuh kasih sayang, penuh perhatian, seperti itu ya. Terus juga orang yang memiliki banyak belas kasih, pendengar yang hebat ya. Terus itu juga kalau aku lihat kamu ini berdealing dengan seseorang yang pendiam dan atau mungkin pemalu ya, pendiam atau pemalu. Sehingga orangnya tuh kayak sulit gitu untuk satset, sulit untuk menunjukkan perasaannya sama kamu, sulit untuk mengekspresikan perasaan dia terhadap halayak, terhadap kamu, seperti itu ya. Ya seperti itulah. Oke, kita lihat lagi perasaan dia terhadap kamu hari ini seperti apa. Walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, sudah menjalani kehidupan masing-masing, dia di sini masih merasakan gairah terhadap kamu. Jadi ini yang membuat dia merasa bahwa dia belum pernah merasakan gairah sehebat ini. Jadi baru kali ini dia kalau berpisah dengan orang tuh ya, itu masih sampai keingetan terus ya, kepikiran terus, kayak ya nggak bisa move on gitu, kayak sulit untuk move on ya. Jadi walaupun udah berpisah, dia selalu bergairah sama kamu sampai saat ini, masih ingin memiliki kamu, masih kepikiran kamu gitu ya.
Terus itu aku lihat di sini perasaan dia terkadang dia mengacaukan hal-hal baik dalam hidupnya. Itu yang membuat dia eh, apa ya, kayak kenapa sih aku kayak gini gitu ya? Kenapa orangnya seperti ini? Padahal di mata dia kamu adalah belahan jiwanya, kamu orang yang tepat, kamu orang yang terbaik lah ya, yang sudah Tuhan berikan ke dia, ke dalam hidup dia. Tapi justru malah dia yang troublemaker di sini, dia yang selalu membuat masalah, dia yang selalu mengacaukan hubungan dia bersama kamu. Ya, intinya kenapa gitu dengan diri dia ini semuanya kok kayak nggak berjalan dengan baik gitu, dan setelah dia pikir-pikir lagi kok semuanya gara-gara aku ya gitu loh ya. Jadi di sini dia aku lihat sepertinya sekarang kayak menyabotase dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri, insecure, menarik diri. Nah, seperti itu ya keadaan dia saat ini, karena dia menyadari terkadang dia mengacaukan hal-hal baik dalam hidupnya gitu. Padahal udah dikasih yang baik gitu ya, tapi dia sendiri yang membuat itu akhirnya terlepas gitu. Nah, karena dia ini troublemaker-nya, karena dia inilah yang berbuat masalah gitu ya. Di sini ada gosip, dan berarti si dia ini takut dengan apa yang orang lain pikirkan. Nah, mungkin kamu ini berdealing dengan seseorang yang narsis atau punya harga diri yang tinggi, pengennya dipuja, pengennya dijunjung-junjung tinggi gitu ya, pengennya selalu dianggap wah gitu ya, dianggap hebat, sehingga dia itu takut kalau misalkan ada kesalahan dia yang terbongkar gitu ya, orang ramai tahu gitu, dia takut itu akan jadi omongan sehingga harga dirinya akan dipandang jelek, sehingga dia akan jadi bahan gosip gitu ya, sehingga orang-orang memandang dia itu buruk gitu ya. Bisa jadi mungkin selama ini dalam lingkungannya dia itu dikenal orang yang berposisi bagus gitu ya dalam pekerjaan atau dalam lingkungan, atau dipikir orang tuh orang baik-baik lah gitu ya. Terus itu ketika sekarang dia menyadari kalau semuanya terbongkar, aslinya dia ini siapa, dan dia pernah melakukan kesalahan, dia takut banget kalau dia itu jadi omongan gitu. Kemudian aku melihat perasaan dia saat ini tuh lagi confused. Ya, jadi lagi bingung. Bingungnya kenapa? Dia merasa tidak jelas mengenai hubungan kalian ini seperti apa saat ini, ya. Jadi dia ngerasa gini, dia masih menginginkan kamu, tapi kamu sudah tidak menginginkan dia. Tapi gimana nih? Ya, aku masih pengen sama kamu, tapi kamunya juga sudah welcome sama orang baru. Tapi aku pengen sama kamu. Jadi gitu loh, paham ya? Jadi sebenarnya belum ikhlas, masih masih apa ya? Belum bisa move on lah dari kamu ya. Kata singkatnya gitu deh. Dia masih ingin memiliki kamu, masih ingin bersama kamu, tapi situasi atau keadaannya tidak memungkinkan seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang belum ada penerimaan dari dia bahwa situasinya ya sudah seperti ini, sudah rusak, sudah tidak bisa lagi bersama gitu. Tapi dia masih nggak mau gitu. Maunya ya kalau bisa ada jalan untuk bersama lagi gitu. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya sudah jelas ya, kamu sudah tidak mau, tapi dianya yang masih mendenial keadaan, mendenial situasi seperti itu. Terus itu juga saat ini dia merasa tidak bahagia dengan jalan yang telah dia tempuh saat ini, atau jalan yang selama ini dia pilih. Dia tidak merasa bahagia dengan saat ini apa yang telah terjadi ya. Dia tidak merasa bahagia dengan apa yang saat ini terjadi. Ya, gimana ya? Ini udah menjadi pilihan dia kan. Kemarin sudah menjadi pilihan dia, mungkin dia lebih memilih yang lain, lebih memilih selingkuhannya, lebih percaya pada kenarsisannya seperti itu. Dan ketika saat ini kamu dengan tegas memilih untuk pergi, kamu tidak mau lagi berurusan dengan dia, dianya juga nggak mau. Jadi ya udah, gimana tuh? Jadi ya nggak bahagia dengan keadaan ini. Jadi kayak sebenarnya kalau aku lihat ya, dia ini sebenarnya orang yang pengen kamu, tapi pengen bebas juga.
pengen bebasnya itu pengen deket sama siapapun, pengen memiliki siapapun gitu. Jadi pengen sama kamu tapi pengen sama yang lain juga gitu. Makanya di sini ada keadaan penyesalan ya. Ketika mungkin prinsip kamu ya kamu pengennya satu ya yang setia gitu, hanya untuk satu pasangan gitu. Sedangkan dia di sini ya itu kelakuannya seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat dia kena karma ya. Dan atas pilihannya, atas jalan yang selama ini dia pilih, akhirnya ya ngebuat dia sendiri terjebak dan merasa tidak bahagia, tidak puas. Terus ada reflection ya, setelah dia menjauh darimu, setelah kalian sudah berpisah, setelah kalian saling menjauh, di sini dia akhirnya mendapatkan kejelasan. Akhirnya dia telah mendapatkan kejelasan apa yang sebenarnya terjadi. Ya sama ini kan dia orang yang selalu merasa benar, orang yang selalu merasa apa yang dia lakukan adalah yang terbaik ya, maunya apa itulah yang akan dia lakukan gitu ya, tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan kamu, tanpa berdiskusi juga dengan kamu. Dan ketika rasa percaya dirinya itu lagi tinggi-tingginya ya, dia mengikuti inginnya dia gitu. Tapi setelah dia sudah kehilangan kamu, setelah kalian sudah berpisah, di sini dia baru sadar, oh ternyata aku sangat egois. Ya, ternyata aku tidak pernah menanyakan pendapat kamu, keinginan kamu. Terus itu juga ternyata di sini kamulah yang paling banyak mengambil andil atau yang paling berarti ya di kehidupan dia, yang paling spesial, yang paling istimewa, yang paling berpengaruh di kehidupan dia gitu ya. Jadi di sini dia mulai menyadari tentang kebenarannya. Terus apa yang selama ini dia yakini, yang dia yakini banget gitulah ya, ternyata nggak sepenuhnya seperti itu gitu ya, nggak sepenuhnya seharusnya tidak ya, seharusnya tidak sepenuhnya dia yakini. Ternyata ada juga kesalahan dia dalam hal ini, dalam hal itu gitu. Termasuk ya itu ya, dia selingkuhin kamu gitu. Dan kenapa kamu sampai mengambil keputusan dengan tegas mengakhiri hubungan ini dan sekarang lebih ingin dekat dengan orang baru, atau ya kamu sekarang didekati banyak orang baru ya. Di sini dia mulai menyadari, oh betapa berkualitasnya kamu sampai orang-orang aja mau gitu ngejar-ngejar kamu, deket sama kamu ya, ngajak kamu menjalin hubungan seperti itu. Ya, jadi setelah berpisah dengan kamu, dia baru sadar, baru mendapatkan kejelasannya. Gitu deh. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Libra dan ada Leo. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Silakan disituasikan saja. Ada 4, 2, 17, 22, 31, 6, 20, 26, 29, 21, 3, 14, 7, 24, 8, 27, 16, 1, 23, 25, 15, 11, 18, dan 9. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Juni, Juli, Mei, November, April, Maret, Oktober, Januari, dan Februari. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia.
Ada shio kuda, shio ayam, shio anjing, shio babi, shio tikus, shio naga, shio ular, shio kerbau, dan shio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun ya yang berhubungan dengan kamu dan dia. D Y F L J R C I O W A S X N O I C U H K Z V B Q T P E dan G. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.